Nama Bapak Soekarno viral di Google Trending hari ini. Presiden pertama Indonesia yang lahir pada 6 Juni 1901. Sang proklamator menorehkan sejarah yang cukup besar pada Indonesia. Bapak Soekarno lahir dari pasangan Ibu Ida Ayu Nyoman Hareisrimben yang berasal dari Singaraja dan Raden Sukemi Sosrodihardjo dari Probolinggo, Jawa Timur. Singkat cerita dari latar belakang pendidikan beliau, Bapak Soekarno menempuh sekolah dasar zaman Belanda hingga kelas 5 dan melanjutkan pendidikan di sekolah Eropa berbahasa Belanda di Surabaya, yaitu ILS, atau bisa disebut Europese Lagere School. Kemudian beliau masuk ke Hogere Wioger School pada tahun 1915. Bapak Soekarno dikenal sebagai murid yang cerdas. Beliau berhasil menyelesaikan sekolahnya di HBS dalam kurun waktu 5 tahun dengan semua kegiatan sampingannya. Lalu, Bapak Soekarno diterima sebagai mahasiswa di Sekolah Teknik ITB dengan jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Tidak perlu memakan waktu lama, beliau mendapatkan gelar insinyur dari ITB atau sebutan jadulnya adalah Technische Hogeschool pada 25 Mei 1926. Sepak terjang beliau dimulai ketika menjadi anggota Young Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bung Karno mendirikan Algemene Studi Club dengan singkatan ASC di Bandung pada tahun 1926. Organisasi ini merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang kemudian didirikan pada tahun 1927. Beberapa kali aktivitas Bung Karno di PNI membuatnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, seperti tanggal 29 Desember 1929 di Jogja, yang kemudian beliau dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Beliau pernah diasingkan ke ND Flores pada bulan Agustus 1933. Lalu setelah itu diasingkan lagi ke Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942. Wah, ngeri coy. Gua kalau ngejalanin kehidupan beliau mungkin gak sanggup. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Soekarno kembali dari pengasingan pada awal masa penjajahan Jepang. Beliau pun langsung aktif dalam usaha perjuangan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau aktif sekali dalam organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI, dan PPKI. Selain itu, beliau juga merumuskan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta naskah proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta dibujuk oleh para pemuda di Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945. Namun beliau dan tokoh-tokoh lain menolak. Ada beberapa alasan yang menyebutkan bahwa beliau telah memilih tanggal 17 Agustus 1945 karena bertepatan pada bulan Ramadan, dan akhirnya beliau pun memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal yang sudah ditetapkan, yaitu 17 Agustus 1945. Banyak dari kita yang tidak mengenal kisah pribadi Bung Karno. Ya begitu juga gua. Udahlah, ngaku aja. Makanya ayo, sekarang kita mengenal lebih dalam kehidupan beliau. Bung Karno menikah pertama kali dengan Utari Cokroaminoto pada tahun 1921. Lalu beliau menikahi Inggit Garnasih, wanita yang berusia 12 tahun lebih tua darinya. Inggit merupakan induk Semang selama beliau kuliah di Bandung. Inggit disebut sumber inspirasi terbesar Bapak Soekarno. Lalu, beliau menikahi Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Nah loh, ini baru panutan. Keki gua, punya bini satu aja ultimatum gak ada poligami. Susah deh ngikutin sepak terjang Bung Karno. Keren. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 11 anak. Anak pertama adalah Bapak Guntur Soekarno Putra. Ada juga mantan presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri.
Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Guruh Soekarno Putra, Kartika Sari Dewi Soekarno, Rukmini Soekarno, Toto Suryawan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Ayu Gembirowati, dan Taufan Soekarno Putra. Nyun sewu nggih Bapak Ibu kalau tidak berurutan. Beberapa di antara mereka bahkan mengikuti jejak sang ayah untuk berkiprah di dunia politik. Pada masa perjuangan kepemimpinan Bung Karno, beliau dikenal sebagai orator yang ulung. Kata-kata yang diucapkan dapat membakar semangat dan sangat bijak. Saudara-saudara, peperangan Asia Timur Raya belum berakhir. Peperangan itu kini malahan memuncak, menghebat, mendahsyat. Kita mesti senantiasa siap dan bersedia meneruskan perjuangan ini dengan hati yang teguh dan tetap. Masyarakat baru yang kita sedang susun itu tak mungkin kekal kalau kita tidak mencapai kemenangan akhir. Karena itu marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Tahanlah menderita, tahanlah kesukaran. Kebesaran kita tidak dapat kita capai di atas kasur bantalnya kesenangan. Kebesaran kita itu hanyalah kita bisa capai di dalam api unggunnya perjuangan. Musuh kini mulai menyerang negeri kita, tapi kita dengan hati yang gagah berani harus mempertahankan tanah air kita itu. Marilah saudara-saudara bersiap, bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai kemenangan. Selamat ulang tahun Bung Karno. Terima kasih atas perjuanganmu untuk muda-mudi bangsa Indonesia. Semoga kobar semangatmu tetap menyertai kami untuk selalu meneruskan apa yang telah engkau perjuangkan. Selamat beristirahat, wahai sang proklamator. Kita akan berjumpa di hari yang damai dan penuh kebahagiaan.